Sobat mahasiswa dari seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Zuriatun Taibah Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa D1A022315 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, yang dimana saya akan menjelaskan materi mengenai pemerintahan daerah, asas-asas pemerintahan daerah, serta otonomi daerah. Berikut adalah petunjuk dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pemerintahan daerah di Indonesia selalu diharapkan pada satu pertanyaan: apa yang menjadi landasan hukum dari keberadaan pemerintah daerah di Indonesia? Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menyatakan sebagai berikut: pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Mengacu pada pasal tersebut, terlihat bahwa pasal tersebut tidak memberikan ketegasan mengenai pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan yang otonom. Baru dalam penjelasannya dikemukakan bahwa daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka. Lalu, apa sih itu pemerintahan daerah? Secara konsep pemerintahan, maka pada hakikatnya pengertian dari pemerintahan adalah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan. Lalu ada yang namanya asas-asas pemerintahan daerah, yang dimana asas pemerintahan daerah yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada hakikatnya terdiri dari 3 asas. Yang pertama asas desentralisasi, yang kedua asas dekonsentrasi, dan yang ketiga asas tugas pembantuan, yang dimana asas desentralisasi adalah asas penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, terdapat dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lalu yang kedua ada asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum, terdapat dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lalu yang terakhir adalah asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, terdapat dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lalu materi selanjutnya adalah tujuan otonomi daerah, yang dimana otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri dan mengelola urusan nasional. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Artinya, wewenang dan tanggung jawab ditransfer ke tingkat daerah yang lebih rendah dari pemerintah pusat. Lalu, tujuan otonomi daerah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesetaraan politik atau political equality, yaitu hak warga negara untuk mendapatkan kesetaraan atau kesamaan politik. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab daerah, local accountability, yaitu masyarakat daerah dapat secara langsung ikut bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan segala potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang ada pada daerah bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan daerahnya. Lalu yang ketiga adalah kesadaran daerah, local responsiveness, yaitu kesadaran daerah untuk menumbuh kembangkan segenap potensi yang dimilikinya bagi masyarakat maupun negara. Baik, itu adalah materi-materi yang dapat saya sampaikan pada materi pemerintahan daerah kali ini. Kemudian slide selanjutnya ada kesimpulan yang berisi dari setiap materi yang tadi saya paparkan.